Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memberikan pendidikan kesehatan, pencegahan, penanggulangan bencana di masyarakat mengenai bencana non-alam yaitu COVID-19. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru ini telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus atau yang disebut juga dengan COVID-19. Tentunya, kondisi ini tidaklah boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID sejak 11 Maret 2020 dan di Indonesia sendiri pun masih dilanda pandemi COVID-19 hingga sekarang. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui COVID-19 itu apa sih? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah famili virus yang biasanya menyerang organ pernapasan. Nama ini berasal dari kata Latin yaitu corona, yang berarti mahkota. Karena bagian luar virus ini runcing seperti mahkota yang mengelilingi virus ini. Adapun tanda-tandanya, dari 10 dan lebih 30% kasus, 2 dari 7 virus corona yang menginfeksi manusia atau SARS dan MERS dapat menyebabkan pneumonia parah dan bahkan kematian. Yang lain, meskipun menunjukkan efek yang lebih ringan seperti flu biasa. Jelas bahwa COVID-19 mampu menimbulkan kematian, tapi itu tidak jelas seberapa sering atau bagaimana menghubungkan tingkat kematian sebagaimana terjadi pada SARS dan MERS. Ada tanda dan gejala jika terkena COVID-19. Yang pertama, batuk kering, yang kedua demam, dan yang ketiga lemah letih lesu, yang keempat sakit kepala, dan yang kelima mual. Yang keenam kedinginan, ketujuh hidung tersumbat, dan yang kedelapan sakit tenggorokan, dan yang sembilan indera penciuman menurun. Dan ada pula gejala-gejala yang lebih berat yang meliputi yang pertama sesak nafas, yang kedua kehilangan selera makan, yang ketiga nyeri atau rasa tertekan di dada, yang keempat gelisah, yang kelima gangguan tidur, dan yang keenam penurunan kesadaran, lalu yang ketujuh komplikasi penyakit seperti stroke dan kerusakan saraf. Perlu diketahui bahwa cara penularan COVID-19 yang mana COVID-19 paling utama ditransmisikan oleh tetesan aerosol penderita dan melalui kontak langsung. Aerosol kemungkinan ditransmisikan ketika orang memiliki kontak langsung dengan penderita dalam jangka waktu yang lama. Konsentrasi aerosol di ruangan yang relatif tertutup akan semakin tinggi sehingga penularan akan semakin mudah. Data sebaran update terakhir kasus di Indonesia pada tanggal 13 Desember 2021 yang mana pada pasien positif sebanyak 4.259.249 jiwa, pasien sembuh yaitu sebanyak 4.110.327 jiwa, sedangkan pada pasien yang meninggal sebanyak 143.948 jiwa. Pemerintah juga sudah melakukan penanggulangan COVID-19 dengan melakukan PPKM di setiap daerah. Jumlah faktor yang menjadi acuan menetapkan level PPKM pada suatu daerah. Acuan ini merujuk pada jumlah kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, dan kematian. Pelevelan juga mempertimbangkan testing, tracing, dan bed occupancy rate atau disebut juga dengan BOR. Nah, adapun pencegahan COVID-19 yaitu dengan cara melakukan vaksinasi. Nah, adapun manfaat vaksinasi yang pertama yaitu merangsang sistem kekebalan tubuh, yang kedua mengurangi risiko terjadinya penularan COVID-19, dan yang ketiga tertular COVID dampaknya pun tidak berat, dan yang keempat mencapai herd immunity atau imunitas kelompok. Adapun jenis vaksin yang telah masuk ada di Indonesia yaitu Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Novavax, Sputnik V, Janssen, Confidencia, dan Zivivax. Biarpun sudah vaksin, kita jangan sampai kendor ya. Cegah dengan 5M. Pertama, yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum makan atau sesudah makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Yang kedua, memakai masker.
Beberapa waktu lalu, kebijakan WHO di atas, WHO mengeluarkan imbauan bahwa agar semua orang, baik yang sehat ataupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ketiga, menjaga jarak. Dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Keempat, yaitu menjauhi kerumunan. Ingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah.